Wandami Bante, mohon petunjuk cara meditasi unsur air Bante. Terima kasih. Kenapa mau latih kasina air? Kasih air, soalnya kayaknya lebih gampang kalau misalnya lihat gerakan air, lihatnya ke satu titik. Apakah betul caranya begitu meditasi unsur air? Oke, latih kasina air bisa air apa saja, ya. Cuma untuk pemula biasanya dicari kalau bisa airnya air jernih, ya. Air yang bening, jernih. Terus kalau bisa dapat wadah yang bening seperti gelas kaca atau akuarium, itu juga bagus, lebih mudah. Terus carilah kalau bisa juga air yang tenang, ya, tidak gejolak. Dan mungkin kalian bisa berpikir jadi, oh nanti takutnya malah dapat persepsi kacanya gitu ya. Nah memang sih bisa jadi saru ya, bisa jadi salah. Nah, tapi sebetulnya yang diambil itu adalah konsep airnya itu. Nah, kalau kelihatannya karena kan airnya bening dan diam seperti itu, kalian bisa berpikir seperti kaca gitu. Tapi tidak apa-apa, sebetulnya yang stabil seperti itu malah lebih bagus, lebih mudah dipertahankan. Tapi di dalam pikiran kalian persepsinya itu ini bukan kaca tapi air. Nah, biasanya pendekatan Bante waktu mengajar kasina air itu menurut pengalaman mengajar Bante itu lebih mudah. Yogi lebih mudah pegang objek itu ya dibandingkan air yang bergerak. Tapi sebetulnya air yang bergerak juga bisa. Ya. Cuma kadang-kadang itu jadi yogi itu cenderung membayangkan gerakannya. Ya, tapi waktu airnya sudah mulai hening dan tenang, dia jadi bingung gitu. Tapi sebetulnya kalau level meditasi yang lebih dalam untuk kasina air ini justru air yang tenang itu yang jadi objek yang baik. Karena kita tahu prinsip dalam samatha bhavana atau latihan konsentrasi itu adalah semakin sederhana objeknya, maka objek ini bisa membuat kita fokus dengan mendalam. Jadi kalau fokus dengan objek yang bergerak itu konsentrasinya nggak bisa dalam. Nah terus kalau kita tahu bahwa objek yang semakin sederhana itu semakin bagus untuk konsentrasi, maka kalau misalnya banyak kayak kotoran di atas air itu jadi ganggu. Terus juga termasuk warna, ya warna itu mengganggu. Jadi waktu fokus ke air hanya pahami atau bayangkan dia sebagai air saja. Kadang-kadang kalau kalian nggak bisa dapetin gelas kaca, kalian bisa taruh di ember. Cuma ember kan susah ya, ada warnanya. Nah, nggak untuk semua orang sulit, tapi untuk beberapa orang dia bisa dapat konsep airnya. Nah, jangan perhatiin warna embernya. Jadi nanti kalau waktu kita lihat, terus kalau menurut kita persepsinya udah kuat ya, ingatan itu udah kuat tentang air itu, nah kita bisa tutup mata dan visualisasikan apa yang barusan kita lihat. Nah, tapi harus ingat lagi bahwa jangan ikut sertakan warnanya. Tapi kalau warnanya muncul gimana Bante? Tidak apa-apa, tapi jangan fokus ke warnanya. Fokus ke airnya saja. Terus bilang bahwa ini air. Nah jadi kalau nanti seberjalannya waktu, sisa di batin Anda tinggal air saja,
terus warna embernya hilang atau embernya bahkan hilang ya, itu malah bagus. Nah, karena ujung-ujungnya kita akan usahakan bahwa air ini kayak nyelimutin kita gitu, jadi kayak dinding air di depan kita itu. Atau bahkan seperti kalau kalian berenang, kalian masuk ke dalam air kan kalian ngelihat di dalam kolam renang itu semua air ya. Jangan perhatiin dinding tehelnya, jangan. Kayak bisa bayangin kalian semua diselimuti oleh air. Nah itu malah bagus gitu. Nah tapi ingat lagi jangan perhatiin warnanya, jangan perhatiin juga kayak unsur air ya, seperti dorongannya. Kadang kan kalau kita di dalam air kan kita terdorong-dorong oleh ombaknya gitu ya. Nah, atau misalnya rasa dinginnya jangan diperhatiin. Tekanannya jangan diperhatiin. Benar-benar cuma air saja. Nah, kalau semua batin Anda terselimuti oleh air atau kelihatan seperti dinding air gitu, nah itu malah bagus. Dan waktu itu Anda tinggal taruh perhatian Anda di bagian yang paling nyaman aja, khususnya di tengah. Nah itu nanti konsentrasi bisa mendalam. Ada lagi yang mau bertanya? Mendami Bante, mohon maaf sebelumnya pertanyaannya agak panjang. Di salah satu Q&A Bante ada mengatakan bahwa kebijaksanaannya mendalam muncul karena konsentrasinya mendalam. Semakin kuat konsentrasi, kilasa akan semakin teredam. Kilasa semakin teredam atau tidak aktif, maka penglihatan atau kebijaksanaannya melihat segala sesuatu bebas dari kekotoran batin dan bisa menerima kebenaran dengan tulus dan segenap hati dan akhirnya bisa menancap dan tidak hilang lagi, seperti pencapaian kesucian. Sewaktu retak sebelumnya, Bante juga ada bilang, kalau saya tidak salah ingat, apa bedanya orang yang memiliki jana dengan yang tidak, yaitu cara pandangnya akan kehidupan akan berbeda. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Yang Mulia Dewadatta sudah mencapai abinya dan seharusnya telah memiliki konsentrasi yang mendalam atau jana. Apa yang menyebabkan kilesa Yang Mulia Dewadatta semakin besar, tidak melihat kebenaran dan mengarah ke penurunan kualitas batinnya? Mohon nasihat Bante agar kita bisa selalu mengembangkan batin dan tidak menuju ke arah yang salah. Anumodami Bante. Oke, jadi banyak ya simpang siur yang menjelaskan bahwa nggak perlu jana ya, atau bahkan yang bilang nggak perlu konsentrasi gitu. Kenyataannya mereka yang punya jana, yang ngembangin konsentrasi itu sangat mendapatkan manfaat dari konsentrasi. Kalau latihan meditasinya tidak sesuai dengan Tipitaka sih ya kita susah ngomong ya, nanti mengarahnya kemana, buahnya itu sama ndak gitu sama yang Buddha harapkan ya. Nah ya jadi tanpa konsentrasi ya mungkin aja bisa latih metode seperti itu, tapi akibatnya kemana kita nggak tahu. Nah tapi kalau kita mau ngelihat apa yang di Tipitaka anjurkan untuk lihat secara sistematis seperti itu, mereka yang sudah menjalanin metode ini itu sangat bergantung pada konsentrasi. Kalau konsentrasi tidak kuat, cahaya konsentrasi tidak ada. Kalau cahaya konsentrasi tidak ada, nggak bisa ngelihat paramatha atau apa yang kita pelajari di Abhidhamma. Jadi yang kita pelajari di Abhidhamma itu tuh kita bisa lihat ya, bukan hanya untuk kita pelajari saja. Nah, memang kenyataannya ya diajarkan turun-temurun itu untuk dilihat, jadi bukan cuma untuk kita latih kecerdasan gitu, bukan ya, atau untuk olahraga otak, bukan. Itu benar-benar untuk dilihat. Justru kalau kita belum bisa melihat paramatha dhamma ya, itu katanya kita akan tetap terus berputar-putar di dalam samsara. Karena akhirnya yang kita pelajari atau yang kita kembangkan, yang kita dalami itu adalah konsep. Ya. Konsep mau kita kembangkan sejauh apapun, ujung-ujungnya paling mentok kita terlahir di alam Brahma.
Kalau untuk mau terbebas dari samsara itu kita harus melihat, menembus paramata, kebenaran hakiki. Nah, jadi mereka yang melihat kebenaran hakiki itu semua bilang butuh konsentrasi. Kalau konsentrasinya lagi nggak stabil atau menurun saja ya, maka penglihatannya tidak jelas. Nggak bisa mengikuti kecepatan kemunculan kelenyapan dari semua fenomena itu, lalu juga jadi perenungan terhadap fenomena itu sebagai anicca, dukkha, anatta itu tidak jelas. Kalau misalnya kita melihat segala sesuatu itu tidak jelas, maka yang kita andalkan adalah menyimpulkan, ya kan? Asumsi. Bante lihat itu warna coklat apa hitam ya? Kayaknya coklat lah. Udah coklat. Nah, kalau gitu kan kita persepsi kita kan bukan apa adanya gitu. Nah, itu bahaya dong, ya enggak? Apalagi kalau kita ngomongnya ini perihal samsara loh. Banyak kehidupan gitu ya, kecenderungan salahnya jadi banyak. Nah, itu bahaya. Makanya Buddha bilang di sutta tersebut kan dijelaskan bahwa berdana ke Buddha ya, itu tidak lebih tinggi daripada seseorang itu mengembangkan metta ya. Mengembangkan sila pertamanya, mengembangkan sila itu lebih kuat kebajikannya dibandingkan berdana ke Buddha, bahkan katanya Buddha dan Sangha. Nah, lebih tinggi lagi adalah jika hanya dalam waktu sekejap aja kita mengembangkan metta ya. Nah, itu tentunya metta bukan metta yang sehari-hari gitu ya, metta jhana ya. Nah, terus yang lebih superior lagi kebajikannya adalah melihat ketidakkekalan, bahkan hanya satu jentikan jari katanya ya. Nah, coba kita perhatiin di sini. Sesuatu yang begitu superior, apakah lahir dari sekedar kayak cuma kita tahu saya sedang berjalan dan lain sebagainya, atau hanya kita melihat daun gugur gitu. Kebajikan itu langsung lebih besar daripada kita berdana ke Buddha dan lain sebagainya. Nah, itu kan jadi pertimbangan kita. Bagaimana sesuatu yang begitu sekejap gitu ya bisa sangat superior. Jadi perihal melihat anicca ini bukan kayak yang setiap orang tuh bisa lakukan gitu. Ya. Jadi benar karena orang mengembangkan batinnya gitu dengan konsentrasi melihat anicca. Nah, itu benar. Kenapa sejentik aja udah bisa mempengaruhi, menghasilkan kebajikan yang sangat besar ya. Nah, itu karena di dalam samsara kita nggak pernah ngelihat itu. Ya. Jadi seolah-olah kayak kita itu nggak tahu nih bahwa kita ini selalu dikelilingin oleh debu, virus, bakteri di dalam tubuh kita tuh kita nggak tahu bahwa ternyata di dalam banyak bakteri, cacing dan lain sebagainya. Dan mereka itu selalu menunggu waktu yang tepat kalau imun kita drop, mereka serang. Ya. Sistem kekebalan tubuh kita drop, mereka serang, kita sakit. Nah, anggap aja kita nggak tahu, tapi satu hari orang tuh tunjukin nih, dipakai alat dan lain sebagainya. Nih, ternyata sekitar kita itu bahkan di baju kita itu banyak bakteri ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada mungkin serangga yang nggak terlihat mata. Terus gimana batin kita? Oh, ternyata begitu ya. Nah, apakah kita akan lagi lalai? Tapi setidaknya meskipun kita bisa lalai ya, tapi kita selalu keep in mind ya, kita selalu ingat gitu bahwa oh ternyata kalau saya sistem pertahanan tubuhnya drop, semua itu bisa terjadi. Ya. Nah kayak gitu. Nah di dalam samsara ini kita nggak pernah ngelihat itu, tapi satu momen saja kita bisa ngelihat bahwa oh tubuh ini, batin ini ternyata muncul lenyap dengan cepat, nah, anicca ya. Jadi bahkan cuma sekejap itu bisa berdampak di dalam samsara. Ya, makanya kebajikannya itu besar. Lebih besar daripada berdana ke Buddha. Karena berdana ke Buddha itu
kalau tidak diaspirasikan untuk parami, ya itu hanya akan memperpanjang samsara. Tapi kesempatan kita untuk melihat sesuatu yang anicca itu menggegerkan seluruh pandangan kita terhadap dunia. Seluruh pandangan kita terhadap diri ini, dunia ini, ya. Dan eksternal. Dan itu jadi benih di dalam samsara kita yang bisa tumbuh dan akhirnya kita tercerahkan. Nah, ini balik lagi ngembangin konsentrasi ya. Tapi ngembangin konsentrasi juga bukan perihal sepele. Artinya perlu kebijaksanaan untuk bisa ngembangin konsentrasi. Jadi ngembangin konsentrasi itu bukan hal yang percuma. Bisa ngembangin konsentrasi itu sendiri butuh kebijaksanaan. Apalagi mau mencapai pencerahan loh ya. Kebijaksanaan yang seperti apa sih perlu ngembangin konsentrasi? Ya kalian coba dah ngembangin konsentrasi. Berapa banyak di antara kalian yang berhasil ngembangin konsentrasi? Kalau semua orang bisa, nah baru kita bilang nggak butuh lah kebijaksanaan. Yang penting butuh usaha aja. Enggak, ternyata apa? Usaha aja bisa salah loh. Banyak membimbing meditator yang apa? Dalam meditasi usaha terlalu kuat, akhirnya putus asa. Putus asa karena usaha yang terlalu kuat. Loh gimana? Ya ada usaha yang kuat banget sampai nggak tidur lah dan lain sebagainya. Pas meditasi semua tubuh jadi keras. Waktu meditasi semua tegang, ya. Nggak bisa tenang. Bante pun juga lewat dari sana. Makanya Bante tahu rasanya kayak apa. Jadi berusaha itu perlu, tapi untuk menjaga usaha yang konstan, stabil, disiplin itu yang nggak mudah. Kadang waktu kita udah tahu caranya, oh ternyata usahanya tuh cuma segini gitu ya. Tapi untuk mempertahankan itu nggak mudah juga. Karena apa? Sepanjang hari fisik dan batin kita berubah. Jadi kadang usaha yang kita kerahkan di subuh itu mungkin porsinya beda sama yang di pagi. Sesi pagi berbeda sama yang di siang, sesi siang berbeda sama yang sore, sama yang malam. Nah, pengalaman Bante mengajarkan yogi ya, dan interview, mendengarkan cerita yogi itu, kebanyakan orang kota semakin malam semakin tegang. Nah, itu karena nggak tahu kapan harus mengendurkan, kapan harus ngegas. Nah, perihal usaha aja ya, artinya kita nggak sembarang tabrak loh ya. Itu. Nah ini baru satu perihal usaha. Terus makanan itu juga satu faktor. Terus postur juga satu faktor. Tempat kita meditasi, cushion yang kita pakai, ya, bantal yang kita pakai untuk duduk, cuaca, guru, ya. Bahkan untuk memahami instruksi apakah butuh kebijaksanaan? Butuh. Bante ingat guru Bante bilang bahwa dulu saya pikir yogi itu berhasil karena saya. Tapi ternyata enggak. Ternyata mereka berhasil itu karena kama. Kenapa karena kama? Wong saya jelasin itu setiap hari sama kok. Nah, kadang-kadang yogi itu butuh kama juga untuk bisa memahami apa yang dijelaskan oleh guru loh. Ya. Bener, sebetulnya simple, cuma ngajarin apa? Masuk keluar napas. Ya. Perhatiin dengan santai, selalu jaga kesadaran hanya di masuk nafas keluar. Ini Bante sesi curhat ya, Bante aja perihal, mungkin Bante terlalu kompleks berpikirnya, napas, perhatiin di ujung hidung, nah itu pun Bante muter-muter ngurusin itu, ya, butuh waktu untuk apa sih fokus yang benar itu, yang mana sih nafas,
Nah itulah ya. Waktu kamanya mungkin sudah lempeng kata orangnya, udah kebuka gitu. Oh alah, ini toh. Gitu ya. Dan juga yang bikin semakin stres itu waktu kita tanya orang-orang yang berhasil, mereka bilang apa? Mudah. Ternyata mudah kan? Mudah. Mereka selalu bilang sederhana. Sederhana sebetulnya. Karena kita kompleks, makanya kita itu kayak tabrak sana, tabrak sini. Kepentok sana, kepentok sini gitu. Nah tapi kita kan gak mudah ya. Masa sih mudah? Gak bisa percaya juga. Gak berusaha menerima juga. Jadi ya kita kira, namanya jana mah harus semangat. Harus bekerja keras gitu. Harus banting tulang dulu ya, baru berhasil punya jana. Mungkin bisa ya punya jana, tapi habis itu keok. Ya ada di Dhammapada cerita gitu kan. Bante itu berjuang, akhirnya punya jana. Tapi pas punya jana fisiknya udah drop. Nah jadi untuk ngembangin konsentrasi, kita nggak ngomong jana aja ya. Jana tentu aja kita butuh kebijaksanaan. Orang Buddha kan bilang ya, kita harus punya akar kebijaksanaan baru bisa punya jana lo ya. Tapi kita ngomong konsentrasi. Nah terus ada satu referensi ya, menjelaskan bahwa orang yang dua akar ya, apalagi yang tidak ada akar, itu tidak bisa latih vipassana. Jadi siapa bilang semua orang bisa latih vipassana? Kenapa? Karena untuk latih vipassana minimal punya upacara samadhi. Upacara samadhi adalah samadhi atau konsentrasi yang mendekati jana. Bukan semua orang bisa latih juga, bukan. Tapi semua orang boleh latih enggak? Boleh berlatih, tapi bukan langsung vipassana. Latih itu pertama latih konsentrasi. Itu semua sudah tertulis di kitab Tipitaka. Nah, kalau orang enggak peduli ya apa boleh buat. Jadi kembangin konsentrasi butuh kebijaksanaan. Sebetulnya simpelnya kita bilang ya, sederhananya. Kita butuh punya pemahaman bahwa gimana sih jaga batin ini dalam keadaan yang selalu stabil. Itu sih sebetulnya kuncinya. Stabil ke objek. Enggak berlebihan, enggak kendur. Nah cuma masalahnya, kuncinya adalah batin kita tuh harus selalu stabil di objek. Selain objek itu berarti artinya adalah nggak boleh lepas dari pikiran kita ya. Nah kadang-kadang objek itu bisa sih kita tangkap di dalam batin tuh selalu ada, tapi batin kita waktu mengambil objek ini tidak stabil, tidak seimbang. Nah itu dulu juga Bante sempat ngotot sama guru Bante dengan PD-nya bilang, saya punya konsentrasi, saya punya usaha, saya punya ingatan, saya punya sadha. Kayaknya analisa saya juga oke lah. Kenapa saya nggak berhasil? Terus guru Bante bilang, nggak balance, nggak seimbang. Itu kuncinya. Siapa di antara kalian yang nggak bisa berusaha? Orang kota mah terkenal ulet, ya kan? Justru disuruh malas susah. Kalian punya sadha, baru tadi siang Sedoku Salah kan sebelum pulang bilang ke kita, saya lihat ya di Indonesia ini, mungkin pandangan beliau Medan kali ya, orang Medan. Sadhanya tuh bagus, luar biasa katanya.
Bahkan orang Myanmar nggak kayak gini. Karena respect banget, hormat sekali sama sangga gitu. Itu. Jadi sadar kalian punya nggak? Ada. Usaha ada nggak? Semangat ada nggak? Energi ada. Kalian tekun. Ya, panya, investigasi. Ya setidaknya paham dah apa yang terjadi sama batin kalian. Tahu waktu usaha itu kelebihan. Tahu bahwa rasanya tuh nggak nyaman waktu usaha itu terlalu besar. Tahu kapan terasa tegang waktu fokus itu. Ya. Bisa nggak kalian sensitif terhadap itu? Perubahan fisik dan batin kalian. Nah, kalau kalian bisa pahami itu, kalian punya panya. Kalian punya potensi untuk ngembangin kebijaksanaan ini, pemahaman ini. Nah, terus sama Adi, ya mungkin kita belum bisa punya fokus yang terus 1 jam sepanjang, apalagi sepanjang hari gitu. Tapi setidaknya kalian bisa fokus toh waktu denger ceramah, kalian bisa fokus nggak sambil mikir gitu. Kalian ngerti apa yang Banti ngomong. Nah berarti kan kalian ada tuh bibit fokus, cuma perlu dikembangkan aja. Ingatan, ya mungkin ada yang pelupa banget gitu, tapi ya setidaknya nama sendiri inget enggak? Jalan pulang ke rumah inget kan? Harga cabai, terus setidaknya harga barang-barang yang dijual di rumah inget kan? Nah, jadi ada ingatan, ada sati, ada perhatian. Nah cuma itu penting. Namanya semua kan masih belajar pemula. Nah, semuanya itu harus mulai dari nol. Nah, waktu berusaha untuk ngembangin satu keterampilan apapun itu, harus ada usaha tuh. Harus ada investigasi. Sejauh apa? Ya, intinya bagaimana ini bisa berhasil. Misalnya kita belajar mengetik 10 jari. Ya, jadi harus ada usaha kan untuk menempatkan jari-jari itu di tempatnya masing-masing. Itu juga harus ada usaha bahwa jangan putus asa tuh. Berusaha terus latihan lagi, disiplin dan tidak putus gitu ya. Supaya nggak lupa caranya. Nah, jadi waktu kalian berusaha gitu, pelan-pelan kalian akan banyak paham kan, oh ternyata kita itu nggak boleh terlalu kaku gitu ya waktu ngetik itu. Terus juga misalnya waktu dia udah mulai lancar, kita itu jangan terlalu ikut campur gitu. Kalau kita terlalu peduli, ini harus di sini, itu harus, dia udah mulai jalan sendiri gitu. Jadi waktu kita udah bisa lepas, kita harus lepas. Ya begitu juga waktu meditasi loh. Bante seumur hidup ini udah mengembangkan keterampilan itu ada beberapa lah ya. Tapi sembari ngembangin keterampilan itu, semenjak Bante meditasi, Bante selalu perhatiin bagaimana perkembangan batinnya. Ya, setiap kita ngembangin keterampilan apapun ya, sama kayak meditasi Bante lihat. Belajar bahasa, belajar apapun ya, sama. Jadi waktu kita ngembangin keterampilan ya pasti kalau kita berhenti di jalan itu pasti lupa. Nah, belum lama ini ada yang tanya ke Bante, waktu dia meditasi dia harusnya meditasi itu harus ada liburnya untuk dia. Senin sampai Jumat dia meditasi, Sabtu Minggu dia libur. Yang kalau enggak dikasih libur katanya kayak mumet nih. Mungkin pas nanti duduk lagi itu malah nggak bisa katanya. Nah apakah waktu kita ngembangin keterampilan apapun ya, menari, main musik, belajar bahasa, dan lain sebagainya, itu kalau kita libur apa dampaknya? Semakin banyak jam terbang ya,
maka kita akan semakin terampil, betul? Nah, kecuali caranya salah. Kayak kita main basket, kita lempar bola itu ya, supaya masuk kan kita coba terus kan. Oh, angle-nya gini gimana, tenaganya segini gimana gitu kan. Nah, tapi apakah kita boleh pindah-pindah tempat berdiri kita? Jadi tempat berdiri kita itu juga satu variabel loh. Karena kalau di satu angle aja kita belum dapat caranya ya, maka di mana aja ya, titik-titik yang lain nggak akan masuk. Nah itu juga sebabnya guru meditasi selalu bilang, bahkan tempat duduk kalian loh, itu signifikan, itu satu variabel loh. Nah, biasanya kita bilang meditasi jalan juga, kita suruh apa? Meditasi jalan di tempat yang sama, jangan pindah-pindah. Meditasi duduk di tempat yang sama, karena kalian di tahap awal, kalian kan belajar. Semua ini tuh mengkondisikan perubahan batin kalian. Gitu. Nah sampai kita udah terampil ya, pegang objek, nah baru pindah tempat enggak masalah. Ganti postur enggak masalah. Ya, mau di tempat gelap, mau di tempat terang, sama aja gitu nantinya. Di awal kalian sendiri masih banyak berubah-berubah. Di tempat gelap susah fokus, di tempat terang mungkin mudah, atau kebalikannya. Jadi intinya adalah gimana jaga batin ini tuh balance ke objek. Nah tapi di sepanjang usaha kita untuk memahami atau menjadi terampil dalam memegang objek dengan balance, nah itu kita akan banyak belajar. Kita juga harus pakai investigasinya, bukan kayak sembarang tabrak aja. Ya? Oh kalau saya fokus begini gimana? Oh kalau postur duduk saya ganti gimana? Kalau alas duduk saya ganti gimana? Jadi selalu hubungan batin kita ke objek itu yang jadi patokannya. Gitu. Nah, semua yang lainnya itu harus disesuaikan, tapi selalu yang dijaga adalah gimana batin ini terhadap objek. Nah itu di dalam perjalanan kita mengembangkan konsentrasi, itu yang kita kembangkan, keterampilan itu. Makanya Bante bilang orang yang punya jhana itu punya kebijaksanaan. Orang yang punya kebijaksanaan punya jhana. Itu Buddha yang bilang, bukan Bante. Buddha bilang di Dhammapada. Nah Bante cuma menjelaskan supaya lebih praktikal saja. Supaya kalian tuh ngerti, maksudnya gimana sih? Oh berarti orang yang punya jhana itu memang orang yang pasti ngerti gimana nyesuaiin batinnya ke objek. Kalau enggak pasti enggak bisa punya jhana. Atau kalaupun punya jhana, jhananya enggak mantep, enggak dalam. Mungkin kayak by chance gitu ya, touching the water aja kayak. Cuma kayak oh pas aja dapet gitu ya. Tapi habis itu udah enggak bisa masuk lagi, cuma sekali pengalaman seumur hidup. Nah itu juga bisa, tapi awalnya begitu. Dan waktu itu jangan pulang dulu, kembangin dulu keterampilannya supaya lebih stabil. Nah untuk sampai ke pencerahan, nah kebijaksanaan kita itu tentunya enggak hanya dikembangkan perihal terampil memegang objek, bukan. Karena terampil memegang objek itu perihal samatha bhawana, ya, itu ngembangin konsentrasi. Nanti waktu kita berwipasana itu keterampilan yang lain lagi yang dibutuhkan. Ya. Nah itu kita nggak ngomong lah ya karena topiknya nanti panjang ke sana. Jadi intinya adalah di setiap momen kita mau menuju nibbana, mau mencapai pencerahan ya. Pertama pasti perlu konsentrasi, karena kalau objek aja tidak terpegang dengan baik, gimana kita mau ngerenungin objek, gimana kita mau memahami apa sih dunia ini, karena objeknya apa? Dunia ini. Dunia internal dan eksternal gitu. Fisik dan batin kita.
Yang itu yang Buddha sebut sebagai dunia. Makanya waktu orang tanya ke Buddha, Buddha di mana akhir dunia? Buddha bilang, akhir dunia di luar enggak ketemu. Tapi akhir dunia di dalam ketemu. Tapi Buddha pakai perumpamaan. Dunia di sini adalah waktu kita bisa memahami dunia internal ini, yaitu nama rupa batin dan jasmani, kita akan bisa mengakhiri samsara. Akhirnya itulah akhir dunia bagi kita gitu. Bukan berarti dunia berakhir. Ya, orang tetap menjalankan kehidupannya masing-masing, tapi bagi kita berakhir. Nah, itu maksud Buddha dengan akhir dunia itu ada di dalam. Nah, jadi kembangin keterampilan di setiap jalan ini sampai menuju Nibbana, itu adalah benar-benar yang disebut sebagai kata Pali itu bhavana. Bhavana itu sebetulnya dari kata bhava. Bhava artinya menjadi. Ya kan? Waktu kita baca Paticca Samuppada kan, upadana pacaya bawo pacaya jati, jati pacaya jara marana, dan lain sebagainya. Kalau melekat kita menjadi. Nah, menjadi sebetulnya akar katanya adalah menjadi. Tapi menjadi apa? Apa yang dijadikan? Sesuatu yang belum ada pasti baru dijadikan, dimunculkan, ya kan? Nah, tapi apa yang belum ada di kita? Kotoran batin sudah ada, tidak perlu dijadikan. Yang belum ada adalah kualitas batin yang baik. Makanya penerjemahan kata bhavana kurang cocok meditasi, tapi yang lebih cocok adalah pengembangan batin. Atau kadang ada yang terjemahin sebagai budidaya batin. Berarti batin yang sebelumnya tidak berbudi, tidak berdaya. Atau tidak berbudaya. Nah, jadi supaya berbudaya gimana? Harus lebih terampil. Harus ngembangin keterampilan. Harus dikembangkan kualitas batin yang belum ada. Nah, jadi sepanjang jalan ini adalah perihal pengembangan batin. Kalau kita sembari meditasi, batinnya itu belum terkembangkan dengan baik, atau bahkan makin cepat marah dan lain sebagainya, itu berarti kita belum bhavana. Atau bhavana kita tuh masih banyak PR-nya gitu. Nah, itu kenapa kembangin konsentrasi sama kebijaksanaan itu sangat berkaitan. Itu tadi sepertinya ada yang kemis ya, yang mengenai Dewadatta, Bante Dewadatta yang memiliki jana gitu. Ya tentu saja kebijaksanaan itu kita bilang, dijelaskan bahwa kalau kita mau bikin balance atau seimbang 5 power, 5 kekuatan kan, atau 5 fakultas ya mereka bilangnya, fakulti, itu harus dikembangkan apa? Saddha, wirya, sati, samadhi, panya, keyakinan, usaha, konsentrasi, perhatian penuh, dan kebijaksanaan. Nah, katanya kalau perhatian penuh itu nggak perlu diseimbangkan karena dia nggak seimbang katanya. Nah, tapi kalau keyakinan bisa berlebihan atau bisa terlalu kurang. Nah, jadi katanya harus diseimbangkan dengan panya, kebijaksanaan. Nah, tapi Bante bilang bahwa kebijaksanaan di sini itu lebih mengacu kepada kualitas yang mirip kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan yang asli. Kualitas yang mirip kebijaksanaan itu apa? Investigasi. Analisa, kemampuan analitis itu. Nah, ya benar kan perumpamannya dikasih kan, kalau misalnya kebijaksanaan ini itu berlebihan, maka orangnya jadi licik. Licik ya. Nah, tapi kalau kebijaksanaannya terlalu tumpul, ya jadi mudah percaya. Jadi sadanya yang keyakinannya ya terlalu besar.
Nah, berarti cocok kan, lebih ke analisa ya, investigasi. Kenapa Bante bilang itu bukan kebijaksanaan yang asli? Karena kebijaksanaan yang asli itu sudah melihat, sudah paham. Jadi kalau orang yang semakin bijaksana udah otomatis keyakinannya itu kokoh. Kayak misalnya Bante kasih perumpamaan, kalian menjalankan sila, khususnya kalian mengajarkan anak-anak menjalankan sila ya. Kamu nggak boleh membunuh, nggak boleh berbohong dan lain sebagainya. Itu kalau mereka nggak paham kenapa mereka harus menjalankan itu mereka bisa bolong-bolong. Jangan kan perihal jalanin sila, perihal kayak, pokoknya kalau udah matahari terbenam, kamu udah harus pulang ke rumah, nggak boleh masih di luar. Tapi namanya anak-anak dia kan belum bisa berpikir gitu. Kadang kita jelasin pun dia nggak paham. Jadi di awal kita pakainya kan kayak disiplin aja ya. Kalau kamu masih di luar jam segini dihukum gitu. Atau uang jajan dikurangi misalnya. Nah, di awal sih mereka oke lah. Ya, tapi waktu mereka udah mulai besar, nanti teman mulai pengaruhin kan. Oh iya anak mami. Malam-malam harus pulang gitu. Nah dia mulai kan ada jiwa berontaknya. Karena apa? Dia nggak bisa punya alasan itu. Kenapa dia nggak boleh itu di luar? Ya, hanya nurut aja kata mamanya. Tapi kalau dari dalam dia udah ada pemahaman bahwa oh kenapa nggak boleh di luar? Ya? Nah, dia bisa ada benteng kan? Ya meskipun temennya bilang ya terserah kamu deh ngomong apa. Nah itu loh, jadi kalau kita ngembangin jalanin sila, tapi kita nggak tahu manfaat jalanin sila atau baiknya apa sih sila itu, maka kita bisa aja bolong-bolong, sila kita akan bolong. Dan tapi kalau kita tahu bahayanya tidak menjalankan sila, manfaatnya semakin kita memahami apa itu sila, semakin kita akan kuat menjalankan sila. Nah, jadi waktu panya berkembang kuat ya, sadha itu sebetulnya sudah terkembangkan dengan kuat. Dia nggak hanya percaya aja sila itu baik untuk dijalankan, tapi dia sendiri paham. Gitu. Karena dia paham silanya malah jadi nggak bolong-bolong. Nah, jadi balik lagi ke Bante Dewadatta ya, karena kebijaksanaannya tidak terkembangkan, belum terkembangkan ya. Punya abhinya, bukan berarti kebijaksanaannya udah luar biasa. Perihal, kayak Bante ngomong kayak itu hanya satu keterampilan. Keterampilan mengarahkan batin ya ke objek. Pasti orang yang punya kesaktian itu samadhinya kuat. Ini. Nah, kecuali saktinya dibantu makhluk lainnya itu beda loh ya. Tapi kalau kita ngomong saktinya itu karena konsentrasi, pasti dia punya konsentrasi yang enggak hanya jana loh. Dan juga jangan kebawa omongan orang, oh kamu mau latih jana, mau sakti ya, mau terbang ya. No, punya jana bukan berarti kamu bisa terbang. Ya, jana itu harus dikembangkan lagi, ada lagi latihan tambahannya kalau mau sakti. Enggak cukup hanya jana saja. Jadi kita mau punya jana ya, itu untuk melihat dengan apa adanya aja. Bantu untuk melihat kebenaran, itu kita mau punya jana. Kesaktian itu bahkan kita anggap sebagai ancaman loh. Karena waktu kita sakti, kita banyak melakukan hal-hal lain, bukan melanjutkan meditasi kita. Nah itu bisa keseret, bisa lupa bahkan jalurnya. Yang terjadi sama Bante Dewadatta adalah itu. Waktu sakti, dia bukannya pakai kesaktian itu atau konsentrasi itu untuk
melihat kebenaran, berlatih anicca dukkha anatta, bukan. Ya. Dia akhirnya malah pakai untuk menggulingkan Buddha. Ya. Nah, waktu itu masuk ya, tapi juga dia agak lambat. Berarti kita bilang lambat kebijaksananya karena terakhir sih sadar ya. Terakhirnya sadar bahwa nggak benar gitu kan. Akhirnya mau berlindung lagi kepada Buddha Dhamma Sangha kan. Nah, berarti kita bilang kebijaksananya tuh lambat. Lambat munculnya, lambat sadarnya lah kita bilang. Nah, jadi sempat melenceng dong. Nah, itu karena penekanannya itu ke kesaktiannya itu. Tapi ya, kalau kita bilang ya PR kita itu untuk mengakhiri samsara itu 1000, ya, nah, punya keterampilan untuk fokus ke objek dan akhirnya punya konsentrasi itu salah satu PR kita di antara 1000 itu. Tapi belum berarti sudah selesai PR-nya. Kalau kita udah punya konsentrasi, justru itu baru awal perjalanan kita untuk mengeksplor, ya, menjelajahi dunia kebenaran hakiki. Karena kita baru mulai punya kayak kuncinya gitu untuk buka pintu dan lihat-lihat di dalam ada apa gitu. Jadi itu karena dia melenceng ya, dia prioritasinya malah ke kesaktian, malah berpikir dia udah sakti loh ya, dia udah sakti makanya dia berpikir karena ini juga terbutakan oleh dendamnya ya ke Buddha juga ya. Jadinya kebijaksananya jadi tertutup ya, memang begitu sifat moha ya, kebodohan batin itu adalah menutupi mata kebijaksanaan. Dijelaskan seperti kita tuh punya mata, kita semua punya mata, tapi di depan ini nih kayak ada debu, kayak ada embun atau kabut gitu ya. Nah, jadi meskipun kita punya mata, kita nggak bisa ngelihat nih di balik itu ada apa. Gitu. Jadi dunia kita, kalau kita nggak bersihin kabut ini, maka kita itu hanya kayak menebak-nebak. Di depan itu kayak ada apa ya, ada sesuatu. Ya, lama-lama ya, kita percaya gitu bahwa yang di depan itu beneran sesuatu. Ya, di depan saya itu kayak apa? Robot apa orang ya? Kayak robot. Nah, lama-lama kita setiap hari ngeliat, ya robot, bukan orang. Tapi kalau kita percaya, oh di depan itu orang bukan robot, maka kita lama-lama kita percaya itu orang. Nah, itulah yang terjadi di dalam samsara ini. Kita karena sudah terlalu lama tertutup ya, oleh kabut itu, makanya kita selalu melihat itu dengan bias. Kita melihat semuanya itu sebagai sesuatu yang kekal, membahagiakan. Bahkan kita percaya bahwa kita itu ada, diri, ego, dan lain sebagainya. Nah, makanya gimana sih hilangin debu atau kabut ini? Konsentrasi. Konsentrasi itu katanya ngilangin debu ini. Jadi kayak kalau kita gelas itu penuh kotorannya, kita diemin dulu harus supaya residunya kan turun. Nah, waktu dia udah turun ya lebih jernih kan ya. Dan juga lebih mudah kan. Kalau kita mau bersihin bak mandi kita ya, gimana bersihinnya? Tunggu dia pendam dulu kan. Nah, kalau semuanya udah di bawah, nah kita tinggal buka yang bawah tuh. Nah, keluar. Tanpa harus ngeringin airnya kan. Itu cara berhemat. Nah, sebetulnya kayak itu perumpamannya. Kita kalau dalam keadaan begini dan kita maksa mau ngelihat kebenaran hakiki ya, itu bias gitu. Kita nggak bisa melihat sebagaimana apa adanya. Jadi kita jernihin dulu batin kita tenangin dulu batin kita. Kotoran batin itu udah teredam gitu ya. Nah, baru kelihatan itu
terang gitu, jernih. Jadi yang terlihat juga jelas gitu. Oh Allah, saya itu tuh begini. Nah itu ya, jadi jangan melenceng seperti Bante Dewadatta ya, awal perjalanan ya. Bante sudah jam 9:11, apakah kita mau melanjutkan satu pertanyaan terakhir atau sampai di sini aja Bante? Besok. Oke, baik. Oke, kita masih ada acara tanya jawab besok sama lusa ya. Jadi kita masih bisa bertanya besok, disiapkan pertanyaannya. Oke, Bante, kita minta pelimpahan jasa Bante. Oke. Atas kebajikan yang telah kita lakukan selama ini, dari menjalankan moralitas, memberikan pelayanan, berdana, meditasi, diskusi dhamma, semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal. Semoga semua bisa ikut berbahagia. Dan juga kita ingin melimpahkan semua kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi Buddha Sasana selama ini, yang menjaga kita selama ini, juga kepada semua makhluk baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semua makhluk bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan seluruh kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati nibbana. Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Etta wata ca amhehi sambhatang punya sampadam sabbe dewa anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhya. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacaya hotu.